Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu belum menjawab, udah ngantuk ya. Jalan-jalan ke Sibolga sehingga sebentar membeli air kuah. Yang menjawab salam saya doakan masuk ke surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faqahana wa li suluki syar'ihi nabbahana. Allamana subhanahu bil qalami fallawanna minhu ma lam na'lami. Surah yakunu sababul mazidi li'abadihi min fadlihil majidi. Thumma salatuhu ma'a taslimi ala nabiyir ra'ufir rahimi wa ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sehingga pada pagi yang barokah ini kita masih bisa berkumpul bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh berjamaah. Kemudian kita lanjutkan mendengarkan tausiah. Mudah-mudahan langkah kita menuju ke masjid ini menghapuskan dosa-dosa kita. Langkah kita menuju masjid ini Allah tinggikan derajat kita di sisi Allah. Langkah kita menuju masjid ini menjadikan doa-doa kita dijabah oleh Allah. Keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Terlebih-lebih Bapak Ibu, sebelum tadi kita melakukan sholat subuh berjamaah, kita awali dengan sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Ingat apa kata Rasulullah? Sholatul fajar khairum minad dunya wa ma fiha. Sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau ditanya siapa orang paling kaya di atas dunia ini, tiada lain tiada bukan orang yang di pagi hari pulang dari masjid selesai melakukan sholat subuh berjamaah. Tapi sebelum melakukan sholat subuh berjamaah, diawalinya dengan sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar. Karena dunia dan seisinya kata Rasulullah telah menjadi miliknya. Maka ibu yang sholatnya di rumah terkadang walaupun sendiri tetap awali sholat sunnah qobliyah sebelum sholat subuh. Rugi kita karena sudah dijanjikan Rasulullah dunia dan seisinya akan menjadi milik kita ketika kita melakukan sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qobliyah subuh. Bahkan Rasul pernah satu ketika Pak bangun kesiangan. Kesiangan maksud di sini bukan setelah terbit matahari, tapi tidak di awal waktu bangunnya. Habis Rasulullah bangun berwudu kemudian langsung melakukan sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh apa yang dilakukan Rasulullah? Mengqadha sholat sunnah qobliyah yang belum tadi dilakukan, mengganti sholat sunnah fajar yang tadi tidak dilakukan. Begitu pentingnya sholat sunnah qobliyah subuh ini. Salawat dan salam tak bosan-bosannya kita kirimkan ke ruh junjungan alam, tiada lain tiada bukan yakni baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjut perkenalan dulu ya. Saya baru pertama kali ke sini. Nama saya tadi disebutkan MC Jul Arwan Lubis, Dr. Jul Arwan Lubis MPD. Doktor pendidikan terakhir Jul Arwan nama lengkapnya Lubis marganya, berarti orang Mandailing Bu ya. Alamat Jalan Cinta Karya, Sarirejo, Medan, Polonia. Sehari-hari bertugas di Universitas Al-Wasliyah atau Unipa Medan, Jalan SM Praja di Fakultas Agama Islam. Anak sudah 3, istri insya Allah tetap 1.
Kalau asal dari Mandailing Natal, alumni Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru. Kalau ibu jalan-jalan lewat jalan lintas Sumatera Penyambungan, ada di pinggir-pinggir jalan pondok-pondok kecil. Disitulah dulu jadi santri selama 7 tahun. Kemudian merantau ke Medan S1, S2, S3, akhirnya beraktivitas seperti biasa. Itu sekedar perkenalan ya. Kalau ada nanti jalan-jalan ke arah Medan Polonia, silakan singkat. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian yang diamanahkan oleh Ustaz Susanto kepada saya pada pagi hari ini adalah fikih talak. Fikih talak ya. Harapan saya Bu, setelah kita pelajari ini nanti cukup kita ketahui apa itu tolak atau talak ya. Apalagi yang bapak-bapak jangan diamalkan ya. Cukup tahu ilmunya, jangan diamalkan. At-talaqu darbani sharihun wa kinayatun. Tolak itu atau cerai itu ada 2 macam. Ada yang disebut dengan talak sharih, ada talak kinayah. Fasarihu salah satu alfadin. Talak sharih itu ada 3 lafaz. Kalau diucapkan seorang suami atau seorang laki-laki salah satu lafaz yang 3 ini, maka jatuh talak. Jatuh talak. At-talaqu lafaz tolak. Kalau bahasa Indonesianya saya talak kamu, jatuh 1. Wal firaqu, kalau firaq itu bahasa Indonesianya pemisah, saya pisahkan kamu, jatuh talak. Wasarrahu artinya bebas, saya bebaskan kamu, jatuh talak. Diucapkannya kepada istri. Jadi 3 ini kalau bahasa Arab at-talaqu tolak, berarti kalau dalam bahasa Arab tolak tuki, aku talak kamu, jatuh talak. Kalau yang mengucapkan suami, kalau ibu yang mengucapkan tak jatuh-jatuh. 1000 kali pun ibu ucapkan, suaminya nggak memberikan belanja, tiba-tiba ibu marah, tolak tuka kata ibu, tak jatuh. Tolak tuka ibu ulang lagi, tak jatuh. Sampai 1000 kali pun tak jatuh. Kemudian lafaz yang kedua farad tuki ya. Kalau dia berbahasa Arab kan, kalau dia mau mentalak orang dengan berbahasa Arab, farad tuki, aku pisahkan kau. Atau sarrah tuki, ini yang lafaz yang ketiga, sarrah tuki, aku bebaskan kau, maka jatuhlah talak kepada si istri. Inilah lafaz yang sharih ya. Kalau sharih itu tak perlu niat, tak perlu niat Pak. Kalau talaknya talak sharih, 3 ucapan tadi, aku talak kamu, aku pisahkan kamu, aku bebaskan kamu. Jadi 3 lafaz ini kalau diucapkan seorang laki-laki terhadap istrinya tak perlu niat, sudah jatuh talak. Sudah jatuh talak. Sudah jatuh talak 1 ya. Wala yaftakiru sharihut talaqi ila niyah. Tolak sharih itu tadi tidak membutuhkan niat. Wal kinayatu kullu lafzin ihtamalat talaq wa ghairuhu. Sementara tolak kinayah itu semua lafaz yang memuat talak dan kinayah itu membutuhkan niat. Perbedaan tolak sharih dan tolak kinayah, kalau tadi tolak sharih tidak membutuhkan niat, tapi kalau kinayah membutuhkan niat. Kalau dalam bahasa Arab apa katanya? Anti bariyatun khalilah. Kamu sekarang menjadi wanita yang bebas. Itu perlu ditanyakan, niatnya menceraikan kah atau tidak. Itu namanya tolak sharih, tolak kinayah tadi. Kalau dalam bahasa Arab, anti bariyatun khalilah,
Umpamanya kan suaminya jago bahasa Arab, tiba-tiba tadi terjadi percekcokan antara suami istri, lalu suaminya ngomong, anti bariyatun khalilah, engkau sekarang menjadi wanita yang bebas. Maka si istri perlu menanyakan, niat abang apa? Mau pisah atau hanya main-main? Kalau kata suaminya, mau pisah lah, kata suaminya, jatuh talak. Tapi kalau suaminya bercanda aja deh katanya, bercanda aja biar nggak tegang kali katanya, itu tak jatuh niat, tak jatuh tolak. Jadi kalau dia kinayah membutuhkan niat, ya, membutuhkan niat. Atau lafaz, sekarang kan laki-laki jauh-jauh pak, nggak mau langsung dengan sindiran. Atau lafaz, sekarang boleh kamu susul keluargamu katanya. Dek, sekarang boleh kamu susul keluargamu. Itu perlu ditanyakan niatnya apa? Mentala atau main-main? Kalau niatnya mentala maka jatuhlah talak. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia dua pembagian talak, ada tolak sori yang tidak membutuhkan niat. Ini yang sering terjadi kan, suami marah-marah tak terkontrol emosinya, tiba-tiba keluar dari mulutnya, aku talak kamu katanya. Karena emosinya, karena lafaznya tadi lafaz sori, tak butuh niat, tak perlu ditanyakan istri abang main-main atau sengaja apa bercanda, tak perlu ditanyakan, itu sudah jatuh talak. Karena dia melafazkan lafaz yang sori, ya, yang jelas. Kecuali tadi marah-marah suaminya, tiba-tiba keluar dari mulutnya, sekarang kamu pulang ke rumah ayahmu katanya, pulang dari sana ke rumah orang tuamu. Maka si istri perlu menanyakan niat abang apa, mau mentala atau main-main. Nah, mentala lah kata suaminya, jatuh talak. Bapak Ibu jamaah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya yang jelasnya selain lafaz aku talak kamu, kalau bahasa Indonesianya aku ceraikan kamu, aku pisahkan kamu, aku bebaskan kamu. Selain tiga lafaz ini berarti dia talaknya talak kinayah yang perlu ditanyakan niatnya apa. Jelas Bu? Jelas kan? Yang korban kan ibu-ibu ini. Kalau laki-laki tadi sudah jelas, 10 kali pun 100 kali pun ibu sebutkan tak jatuh, ya. Yang perempuan yang jadi korban. Jadi cukup diketahui aja Pak, ya, jangan nanti sampai ke rumah jumpa istri, tolak tuki kata bapak, mau praktek bahasa Arab, jatuh Pak, walaupun hanya main-main. Jadi cukup diketahui, jangan dipraktekkan apalagi diamalkan, ya. Wan nisa'u fihi darbani, darbun fi talaqihinna sunnah wa bid'ah. Wa kunna zawatul haid fa sunnah ayyuki'at talaq fi tahrin ghairi mujami'in fi. Wal bid'ah ayyuki'at talaq fil haid aw tahrin jami'a fi. Wa darbul laisa fi talaqihinna sunnah wa la bid'ah wa huwa arba'u as-saghira wal asiyah wal hamil wal muhtadi'atul lati lam yadkhul fiha. Perempuan itu ada dua macam. Yang pertama tidak haram, maksudnya perempuan yang ditalak itu ada dua. Ditalak dia dengan tidak haram, yang kedua haram. Haram perbuatannya itu, haram mentolak istri ketika itu, tetapi tolaknya tetap jatuh. Perbuatan kita itu yang haram. Jangan nanti salah pengertian, kata Ustadz itu haram mentolak ketika ini, berarti tak jatuh talaknya katanya. Perbuatannya yang haram, tolaknya tetap jatuh. Perempuan yang diceraikan itu mendapat hukum, yaitu menjatuhkan talak dalam keadaan suci dan belum dikumpuli. Nah, ini talak yang tidak haram, atau dalam bahasanya disebut dengan talak sunnah, ya. Menceraikan istri ketika suci. Begitu sempurnanya Islam Pak.
Dalam hal talak aja ditentukan dia harus dalam keadaan suci. Misalnya si perempuan yang mau ditalak oleh suami sedang halangan, jangan ditalaknya, tunggu suci, bersih si istri, kemudian tak digaulinya, tak disetubuhi, baru jatuhkannya lah tolak tuki, baru disebutnya tolak itu tolak sunnah, ya, tolak yang tidak haram. Sempurna agama kita, bukan? Sempurna. Kemudian yang kedua, tolak haram itu mentalak istri ketika sedang halangan. Mentalak istri ketika sedang halangan, atau sudah suci dikumpulinya lalu ditalaknya, itu juga disebut dengan tolak haram. Contoh, istrinya sedang haid, karena terjadi percekcokan antara suami dan istri, lalu suami bilang, aku ceraikan kamu deh, jatuh talak dan perbuatan itu haram, ya? Si suami itu berdosa karena perbuatannya itu perbuatan yang haram, mentalak istri ketika sedang halangan tadi. Atau yang kedua, mentalak istri, istrinya suci, kemudian setelah suci digaulinya, setelah digaulinya dijatuhkannya talak. Ini juga disebut dengan talak haram, ya. Talaknya tetap jatuh, tapi perbuatannya itu perbuatan haram. Jadi kalau mau mentalak istri itu setelah suci, dan jangan digauli setelah suci itu, baru jatuhkanlah tolak, barulah tolaknya itu disebut dengan tolak atau talak sunnah. Jelas Pak? Kalau anak sekarang mana paham itu, bukan? Mana paham? Terkadang masalah sepele, masalah kecil, nah, tiba-tiba jatuh talak, dan tak tahu ya bagaimana hukum-hukum talak ini. Ditalaknya hari ini, besok ditalaknya lagi, terjadi lagi percekcokan, besoknya ditalaknya lagi. Wah, habis itu baru baikan. Padahal kan kalau sudah talak 3 nggak boleh rujuk, ya, nggak boleh rujuk. Habis itu baikan, hanya dalam seminggu talak 1, 2, 3, kemudian baikan, melakukan hubungan. Mohon maaf, itu adalah perzinahan, karena tak boleh lagi. Dan itu tidak diperbaiki. Terus-terusan melakukan perzinahan, dan yang dihasilkan apa? Mohon maaf, itu anak dari zina. Ini kita yang dilema, Bu, yang dilema karena tak sesuai dengan hukum negara dan hukum Islam. Kalau di hukum negara kan ibu nanti sudah ditalak suami, seorang pasangan suami istri sudah ditalak suaminya talak 3, lalu ke pengadilan, itu nanti bisa damai di pengadilan. Padahal sudah terjadi talak 3, bisa nanti di pengadilan damai lagi, rujuk lagi. Ini kan tak sinkron. Sementara dalam hukum sudah tak boleh lagi orang itu rujuk, tapi nanti tiba di pengadilan dirujukkan. Ini banyak terjadi kasus itu. Jadi dalam Islam sekalipun mentalak itu bukan di KUA, bukan di pengadilan, sudah jatuh talaknya. Bahkan talak tak butuh saksi, Bu, ya, tak butuh saksi. Kalau akad nikah kan ada wali, ada 2 saksi. Tapi kalau talak tidak, tak butuh saksi. Ibu di rumah, ibu hanya di rumah, tiba-tiba suaminya pulang. Dek, tadi di kantor kamu sudah saya talak, katanya. Oh, itu ngeri Pak, kan? Padahal dia sendiri di kantor, tak ada orang, tak ada yang menyaksikan. Tapi karena dibilangnya di kantor tadi, aku talaklah istriku, jatuh dia. Padahal tak ada saksi. Jadi talak itu tak butuh saksi. Maka Bapak Ibu, kalau ada nanti cucu, ada anak yang sudah kita ketahui statusnya talak 3,
ke pengadilan hanya mengambil surat saja, selesaikan aja, bahwa jangan ada lagi rujuk-rujuk. Ini kan orang cari cara mudah, Pak. Karena sudah ditalak 3-nya dia menyesal. Ayolah di pengadilan, kita rujuk di pengadilan katanya. Pengadilan kan mana ditanyanya, kalian udah talak berapa katanya. Palingan nanti di sidang ada namanya apa, saya pun belum pernah ke pengadilan, Pak. Mudah-mudahan jangan pernah kan. Didamaikan, masih mau berdamai atau tidak katanya. Jadi sekalipun ditalaknya bukan di pengadilan, kalau sudah ditalak 3 kan itu tak boleh lagi rujuk. Nah, nanti kita bahas lagi pembahasannya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu tadi pembagian perempuan. Ada perempuan itu yang sunnah ditalak, yaitu ketika suci. Ada yang haram, yaitu ketika wanita halangan, baik itu haid atau nifas. Kemudian yang kedua, ketika wanita itu suci, tapi setelah suci digauli suaminya baru ditalak. Itu juga disebut dengan talak haram. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru kita masuk kepada jumlah talak yang dimiliki seorang suami, ya. Jumlah talak yang dimiliki oleh seorang suami. Wa yamlikul hurru thalathan tadliqatin wal 'abdu tadliqataini wa yasihul istisna'i fit talaq idza wasalahu bihi wa yasihu ta'liquhu bisifat wasyarti wa la yaqa'u talaq qabla an-nikah wa arba'un la yaqa'u talaquhunna as-sabiyyu wal majnunu wan na'imu wal muqarrahi. Orang yang merdeka memiliki kesempatan mencerai istrinya 3 kali. Hanya 3 kali, Pak, ya. Seorang laki-laki merdeka, kita inilah bukan hamba, mempunyai hak talak itu hanya 3. Lewat 3 tak boleh lagi rujuk. Sedangkan yang hamba hanya 2 kali. Kalau suaminya hamba, kalau sekarang kan tak ada, Bu, ya. Karena pembantu sekarang bukan hamba. Kalau hamba itu kan dulu di zaman jahiliyah, ya. Diapain pun hambanya boleh kalau hamba. Misalnya seorang laki-laki punya hamba perempuan, lalu digaulinya boleh-boleh saja. Karena itu hamba. Tapi saat ini tak ada. Jadi ada seseorang yang menikahi tuannya. Hamba ini menikahi tuannya. Dia punya hak talak hanya 2, sampai talak 2. Selesai 2 tak boleh lagi rujuk. Tapi kalau kita seperti kita yang laki-laki merdeka boleh sampai 3. Dan sah mengecualikan dalam cerai ketika disambungkan dengan cerai, dan sah pula menggantungkan cerai dengan sifat dan syarat. Cerai tidak sah sebelum menikah. Seseorang membuat syarat dalam menceraikan, sah katanya. Dek, abang berangkat ke kantor bekerja. Dibiasakan kalau suami yang curigaan sama si istri. Kalau adek nanti pulang saya tak ada di rumah, maka jatuh talak adek. Jatuhlah talaknya. Disyaratkan dengan sesuatu hal, boleh. Ada 4 orang yang tidak sah cerainya. 1 anak kecil, yang kedua orang gila, yang ketiga orang yang sedang tidur, kemudian yang keempat orang yang dipaksa. Yang 4 orang ini tak sah. Pertama tadi orang anak kecil. Ada anak kecil umur 14 tahun, dinikahkan dia dengan umur yang 17 tahun. Tiba-tiba tak suka dia sama yang dinikahkan itu, lalu diceraikannya, tak sah karena belum balik, ya. Balik dulu baru sah perceraiannya. Lalu yang kedua orang gila.
Ketika mereka menikah masih sehat si laki-laki. 4 tahun menikah, gila. Asal dia keluar rumah, yang keluar dari mulutnya, aku talak kamu, aku talak kamu, aku talak kamu, katanya. Talaknya itu tidak sah karena dia sudah gila. Lalu yang ketiga, orang yang sedang tidur. Suami ibu tidur, entah kenapa mungkin jalan-jalan di siang hari ada ditengoknya wanita cantik dan berniat dia ingin menikahinya. Lalu malam-malam tidur, tengah malam terucap dari mulut suami ibu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu, aku ceraikan kamu. Itu tidak sah. Tak perlu ibu tanyakan paginya, Pak tadi malam ngomong ceraikan. Niatnya apa itu? Gak usah tanyakan Bu. Karena itu talaknya tidak sah kalau sedang tidur. Dan yang keempat, orang yang dipaksa. Ini kan biasa Bu dipilih-pilih itu kan. Pilih apa itu? Catatan hati seorang istri. Ayah mertua tak suka samanya, tak suka sama dia, lalu disuruh anak buahnya untuk menangkap menentunya, lalu diikat Pak, diikat. Nah, setelah diikat ditanya, disuruh ceraikan istrimu, ceraikan, kalau kamu tak ceraikan akan dibunuh. Lalu si suami bilang, aku ceraikan istriku. Kemudian dikasih selembar kertas lalu ditandatangani karena ibulah yang tahu itu, yang sering nonton aku menangis. Itu tak jatuh karena sedang dipaksa, tak jatuh talaknya. Si bapak istrinya tadi menikahkan istrinya karena mengira talak itu sudah sah, maka pernikahan itu tidak sah alias batal karena dia masih sah dengan suami pertama. Jelas Bu? Jelaskan. Jadi laki-laki memiliki hak 3 kali talak. Yang sering jadi masalah begini, Ustaz, bagaimana kalau seorang suami menjatuhkan talak 3 kali sekaligus? Apa jatuh 3 atau 1? Itu kan? Karena panas-panasnya sama si istri, berkelahi. Aku talak kamu 1, 2, 3. Jatuh langsung talak 3 kata si suami. Jatuh berapa Bu? Sebagian pendapat mengatakan langsung jatuh 3. Tapi bukan pendapat yang kuat. Pendapat yang kuat hanya jatuh 1, tak jatuh 3. Hanya jatuh 1. Ini pernah terjadi di zaman Rasul. Dalam hadis riwayat Ahmad, ada seorang sahabat yang bernama Rukanah. Lalu dia menghadap Rasulullah, ya Rasul, aku telah menceraikan istriku 3, talak 3. Lalu ditanya oleh Rasulullah, apakah 1 tempat atau 1 saat? Dijawabnya, ya Rasulullah, saya jatuhkan langsung talak 3, talak 1, 2, dan 3. Apa kata Rasulullah? Rujuklah kamu kepada istrimu. Berarti kan jatuhnya 1 karena boleh rujuk. Kalau jatuhnya 3 tadi tak boleh rujuk. Kalau jatuhnya 3 tak boleh rujuk. Tapi yang dibilang Rasulullah kepada Rukanah apa? Rujuklah kembali bersama istrimu. Kalau talak 1 kan masih boleh rujuk. Dari sinilah para ulama mengatakan kalau 3 sekaligus itu diucapkan oleh seorang laki-laki jatuhnya hanya 1 berdasarkan hadis ini. Dan talak itu kan ada masa iddah ya, ada masa iddahnya. Ada masa iddah talak 1, iddah talak 2, iddah talak 3. Kalau langsung talak 3 kapan iddahnya? Nah, dari sini pengambilan para ulama, walaupun 3 kali yang diucapkan oleh seorang suami jatuhnya tetap 1. Dari hadis riwayat Imam Ahmad, kisah sahabat Rasul yang bernama Rukanah. Lebih tegas lagi Imam Ibnu Taimiyah. Kalau Imam Ibnu Taimiyah katanya itu talak yang main-main, maka tak jatuh 1 pun, tetap
boleh digauli istrinya karena belum jatuh talak. Itu kata Imam Ibnu Taimiyah. Tapi kita selalu mengambil pendapat yang paling tengah padan, ya, termasuk jumhurul ulama. Kalau 3 kali pun disebut suami, jatuh 1. Kalau dia mau rujuk tetap boleh. Dan rujuk ini pun tak mesti ada saksi, ya, tak mesti ada saksi. Misalnya antara suami istri, suami sudah bilang aku talak kamu, malamnya menyesal, cukup datangi istri, kemudian kalau mau hanya mengucapkan ayo dek kita rujuk, boleh. Tapi dalam kajian fikih, mohon maaf Bapak Ibu, melakukan hubungan suami langsung, hubungan suami istri itu sudah rujuk, tapi sudah jatuh talak 1. Diulanginya nanti kembali sebulan kemudian ditalaknya istri, jatuh talak 2. Masih boleh rujuk, malamnya rujuk lagi, masih boleh. Sebulan kemudian ditalaknya istri, aku talak kamu katanya, jatuh talak 3. Itu tak boleh lagi rujuk. Tunggu 3 kali suci. 3 kali suci isi istri, misalnya suci, haid, suci, haid, suci. Habis masa suci yang ketiga, salah satu kedua si istri harus menikah dengan orang lain. Dengan pernikahan yang betul. Kalau sekarang kan banyak yang tak betul, kan? Karena masih suka sama si istri yang pertama tadi, Cina buta ya? Cina buta, nikah pura-pura. Ada kawannya, ayolah minggu depan nikahi aku katanya. Tapi setelah selesai masa iddah tadi kan, lalu dinikahilah dia. Esok harinya diceraikan si suami tadi. Hitung lagi masa iddah 3 kali suci, baru menikah dengan suami yang pertama. Itu tetap tidak boleh karena nikah pura-pura. Nikah pura-pura. Nikahnya harus benaran dan harus terjadi, mohon maaf, hubungan suami istri dengan pernikahannya itu. Misalnya yang tadi telah selesai perceraian talak 3 dengan suami pertama dan telah selesai masa iddah, mereka pun berpisah. Si istri lalu menikah dengan orang lain dengan pernikahan yang sah. 3 tahun kemudian terjadi perceraian, habis masa iddah si istri. Ini tadi suami pertama masih menduda, masih tetap duda, Pak, nggak laku-laku, masih tetap duda. Terdengar kabar olehnya, istrinya sudah cerai. Ulamar lagi lah ini katanya. Sebenarnya aku dulu menyesal menceraikan istriku, itu hanya karena pengaruh setan katanya. Dalam keluarga itu kan ada setan khusus itu yang ditugaskan untuk memecah belah antara suami istri. Disebutkan dalam kitab Maraqil Ubudiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bantani, namanya setan dasim, Pak. Dal, alif, sin, mim, dasim. Jadi hari-hari tugasnya itu bagaimana biar pasangan suami istri ini cekcok di rumah, tak harmoni, tak sakinah mawaddah warahmah di rumah. Selalu ada pertengkaran sehingga terjadi perceraian. Itu tugas setan dasim tadi. Terkadang dibisikkan kepada hati istrinya, tengok suami itu pulang kok lain wanginya dengan berangkat kerja. Dicium suami lah dicium istri lah baju suami. Memang lain wanginya, Bu. Rupanya suami pulang kerja beli minyak wangi. Di tesnya kan lain beda wanginya. Terakhir curiga lah si istri. Abang kurasa udah adalah simpanan di luar. Berangkat tak sewangi ini, pulang wanginya luar biasa katanya. Udah dijelaskan suami, tak ada deh, itu minyak wangi baru yang abang beli. Abang bohong katanya. Mana minyak wanginya? Rupanya minyak wangi ketinggalan di kantor, Bu. Makin curiga lah si istri. Itu semua kerjaan setan dasim. Esoknya lagi lain. Rupanya karena cat merah baju si suami, dibisikkan setan lagi. Tengok baju suami itu ada warna merah, kayaknya lipstik wanita. Mungkin udah ada simpanannya di luar. Ditanya oleh si istri, kenapa baju abang merah-merah? Di mana simpanan abang sekarang?
tak ada deh. Ini kantor abang baru dicat, kebetulan catnya warna merah. Tersenggol abang sedikit, makanya merah. Tak mungkin bang, tak mungkin. Kalau kena cat pasti banyak. Ini cuma sedikit, hanya 1 bintik. Kayak lipstick tengok ada istri. Itu semua kerjaan setan dasim tadi. Dibisikkannya sengaja biar terjadi terus perselisihan. Maka bapak ibu kalau sudah mulai curiga sama suami atau bapak curiga sama istri, perbanyak mengucap ta'awuz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dibisikkannya lagi itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dibisikkannya lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kecuali memang nampak di mata bapak itu sudah selingkuh, atau nampak ibu bapak selingkuh, barulah boleh curiga. Bapak ibu jangan dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi talak itu kalau 3 sekaligus menurut jumhur ulama merujuk kepada hadis riwayat Ahmad, kisah sahabat Rasul yang bernama Rukanah, jatuhnya hanya 1. Yang terakhir hukum belum ya. Kalau yang kita baca ini tadi kitab Matan Goyah wa Taqrib ya, karangan Syekh Imam Syihabuddin atau yang sering dikenal dengan Abu Suja ya. Namun dalam kitab Fathul Qorib ada disebutkan hukum-hukum mentalak. Yang pertama ada wajib ya. Wajib menjatuhkan talak kepada siapa? Kepada istri yang sudah diilah ya. Si suami wajib menjatuhkan talak kepada si istri yang sudah diilah. Apa itu diilah, Bu? Disumpahnya istrinya. Demi Allah, Dek, demi Allah, 4 bulan ini aku tidak akan menyetubuhimu, katanya. Ini disebut ilah, Pak. Ilah. Dalam Al-Quran Allah katakan dalam surah Al-Baqarah 226, selama 4 bulan tak bolehlah si suami menyetubuhi istri, karena tadi diilahnya, disumpahinya. Baru 2 bulan didatanginya istrinya, kemudian terjadi hubungan suami istri. Maka tadi si suami wajib membayar kafarah. Pertama, memerdekakan seorang hamba. Kemudian yang kedua, tak sanggup dia memberi makan fakir miskin 1 hari 10 orang. Tak sanggup juga, maka dia puasa 3 hari untuk kafarah yang tadi. Kemudian berlalu 4 bulan. Berlalu 4 bulan, istri yang diilahnya tadi tak disetubuhinya selama 4 bulan, karena memang dilarang dalam Al-Quran. Dan dia tidak mau lagi untuk memperbaiki hubungan, maka ketika itu wajib dijatuhkannya talak kepada si istri. Tapi lafaz ilah ini, Bu, harus ada demi Allahnya ya. Demi Allah deh. Bisa saja kan mereka tak suka sama suka ya, bisa saja terjadi, Pak. Yang suka sama suka antara pihak keluarga, pihak laki-laki perempuan, orang tua dan mertua, itu aja yang setuju pernikahan. Setelah 1 hari menikah, itu yang keluar dari mulut si suami. Demi Allah, dari 4 bulan ini aku tak akan menyetubuhimu, katanya. Itu disebut dengan ilah, menyumpahi si istri. Karena itu sangat menyakitkan seorang perempuan sampai Allah menurunkan ayat Al-Baqarah 226, itu laki-laki yang mengilah, menyumpah istrinya jangan menggauli istrinya selama 4 bulan. Apabila dia menggauli istrinya selama dalam jangka 4 bulan itu tadi, maka dia kena kafarah, memerdekakan seorang hamba kalau tak sanggup, memberi makan 10 orang fakir miskin, kalau tak sanggup puasa 3 hari. Lalu yang kedua, talak bid'ah atau talak yang haram. Yang tadi ya, mentalak istri ketika sedang haid, atau mentalak istri sudah suci tapi setelah suci disetubuhi kemudian baru ditalaknya. Itu namanya tolak bid'ah yang diharamkan.
Lalu yang ketiga, tolak makruh. Makruh yang ditolaknya tadi. Siapa itu? Mentalak istri yang baik akhlaknya. Tak ada masalah dengan si istri baik. Bahkan semua keperluan suami disiapkan, rumah tangga diurus. Tapi tiba-tiba si suami mentalak istrinya karena sudah ada wanita simpanan yang lebih muda. Maka talak si suami tadi talak makruh. Talaknya tetap jatuh, tapi perbuatannya adalah perbuatan yang makruh. Ada talak sunnah. Sunnah kita mentalaknya ketika si istri mempunyai akhlak yang buruk. Seperti yang saya ceritakan tadi, rupanya si istri kalau suami berangkat bekerja, dia pun berangkat. Tapi berangkatnya ke tempat selingkuhan. Ketahuan sama suami, lalu si suami mentalaknya. Suami itu mentalak sunnah. Kalau sunnah kan berpahala. Ditalaknya istri berpahala lagi, atau disebut dengan tolak yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang terakhir yang sudah kita baca tadi, tolak rojai dan bain kubro. Wa idza talaqa imra'atahu wahidah wasnatain falahu muraji'atuha balam tangkut iddatuha. Fa in farat iddatuha halalahu nikahuha bi'aqdin jadidin wa takunu ma'ahu 'ala ma baqiya min at-talaq. Fa in talaqaha thalatha lam tahillu illa ba'da wujudi khamsu syara'i in qada iddatiha minhu wa tazawwajuha bighairi wa dukhuluhu biha wa isabatuha wa bayyinunatuha minhu wa qidamiddatiha minhu. Ketika seorang suami menceraikan istrinya talak 1 atau 2, maka masih bisa rujuk. Tapi selama belum habis masa iddah. Misalnya seorang suami bilang, aku talak kamu, jatuh talak 1. Malamnya, dek kita rujuk ya, katanya, rujuk kembali. Tapi kalau sudah berlalu habis masa iddah, tak rujuk-rujuk dia. Setelah ditalak 1-nya tak rujuk-rujuk, sehingga si istri sudah habis 3 kali suci. 3 kali suci, maka harus dengan pernikahan yang baru. Panggil walinya, panggil 2 saksi. Dinikahkan seperti nikah yang baru. Tak boleh lagi rujuk, Pak. Setelah mereka menikah yang baru tadi, 3 bulan kemudian ditalaknya lagi. Aku talak kamu deh, katanya. Jatuh talak 2. Kalau rujuk dia, dek ayo kita rujuk, kata si suami tadi. Malam harinya boleh. Tapi kalau dia tidak rujuk sehingga berlalu kembali 3 kali suci si istri, maka pernikahan baru lagi. Nikah baru lagi, panggil saksi, kemudian wali. Menikah mereka setelah pernikahan baru yang kedua, setahun kemudian ditalaknya lagi, jatuh talak 3. Talak 3 tak boleh lagi rujuk, harus ditunggu selesai masa iddah si istri. Kalau si istri menikah dengan orang lain dengan pernikahan yang sah, kemudian ditalak suaminya yang baru itu sampai 3 kali dan selesai masa iddah, barulah boleh menikah dengan si suami yang pertama tadi. Baru boleh. Tapi catatan tadi pernikahan yang sah, bukan cinobuto ya, bukan cinobuto. Malahan di kampung-kampung yang sering Pak dibayar lagi. Dibayar. Ada kenalan dia. Lalu diceritakanlah, saya kan udah cerai sama suami, sudah talak 3 katanya. Maukah kamu menikahiku? Nanti ku kasih 5 juta. Datang bapak ini kan, 5 juta kan, apalagi masa kopi Pak, susah nyarinya. Ayo sini katanya, dinikahkan Pak. Awalnya memang hanya bayaran, tapi si suami yang menikahi tadi setelah menikah
tak mau diceraikannya, tak dicerai-ceraikannya Bu. Itu kan bahaya, tak dicerai-ceraikannya. Terjadi Bu itu tak bisa berbuat, palinglah bisa nanti khulu itu tebus talak ya, tebus talak. Si istri ke pengadilan dikembalikan mahar, lalu disuruh suami menceraikan. Itu pun kalau suami mau. Kalau suaminya tetap tak mau, tak bisa. Kalau memang itu biasanya yang khulu itu kalau ada masalah yang serius lah. Suami ini sudah poligami, sudah poligami Pak. Si istri tak terima istri pertama, lalu dia ke pengadilan khulu, tebus talak. Sampai di pengadilan suami tak mau juga, maka si hakim biasanya boleh yang memutuskan. Sehingga kalau sudah khulu, tebus talak, tak ada iddah, ya, tak ada rujuk. Kalau iddah tetap rujuknya tak ada dia seperti talak 1, 2. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita pada pagi hari ini berkaitan dengan hukum talak ya. Kita simpulkan garis besarnya talak tadi ada 2, sorry dan kinayah. Kalau sorry itu lafaznya jelas, tak perlu niat. Seperti aku ceraikan kamu, aku pisahkan kamu, aku bebaskan kamu. Itu tolak sorry, tak perlu ditanyakannya. Yang kedua tolak kinayah. Tolak kinayah itu membutuhkan niat, seperti disampaikan suami, pulanglah kamu dari ke rumah ayahmu. Maka perlu ditanyakan si suami apa niatnya. Kemudian hukum mentalak istri itu ada 2 tadi ya. Yang pertama sunnah, yang kedua bid'ah atau haram. Pertama mentalak istri ketika sedang suci. Yang kedua yang bid'ah atau haram itu perbuatannya mentalak istri ketika sedang haid. Yang kedua mentalak istri sudah suci tapi digaulinya dulu baru diceraikan, itu juga disebut talak haram. Kemudian yang terakhir tadi, si suami mempunyai 3 hak talak. Talak 1, 2 disebut bain sukro, boleh rujuk selama belum habis masa iddah. Sementara talak 3 tak boleh lagi rujuk kecuali ada muhallil. Muhallil itu seperempuan menikah dengan orang lain dengan pernikahan yang sah. Setelah cerai sampai talak 3 habis masa iddahnya, kalau dia mau berkeinginan menikah dengan suami pertama tadi masih diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.